Halo teman-teman, perkenalkan saya Sabila Nidiasari. Saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi dan masalah sosial yang ada di lingkungan. Oke, yang pertama mengenai perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah kemajuan pengetahuan yang semakin maju. Dulu semua aktivitas dilakukan secara tradisional, seperti memanfaatkan kuda. Dulu kuda dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan. Kuda juga digunakan untuk mengangkut barang. Dagingnya juga dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Dan saat itu kuda digunakan sebagai alat transportasi untuk perang juga. Seiring dengan perkembangan zaman, dari alat transportasi kuda beralih ke sepeda. Saat itu sepeda sebagai transportasi utama untuk pergi ke sawah, ke kantor, ke sekolah, dan berbagai aktivitas. Tetapi sebagian orang juga masih jalan kaki. Teknologi semakin berkembang, gaya hidup dan kebiasaan sudah berubah. Bahkan hampir setiap orang sudah mempunyai sepeda motor dan mobil, memudahkan mereka dalam melakukan semua aktivitas. Selain itu, sepeda motor dan mobil juga digunakan sebagai alat mencari rezeki, seperti untuk ojek, untuk mengirim paket, yang mana memudahkan orang saat ini untuk melakukan aktivitas atau juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa keluar rumah. Dalam bidang pertanian, dulu petani membajak sawah dengan dicangkul. Waktu yang digunakan lebih lama dan yang dibutuhkan energinya jauh lebih banyak. Kemudian mulai berkembang menggunakan hewan untuk menghemat energi dan waktu. Salah satunya dengan memanfaatkan sapi. Kemudian teknologi semakin canggih sampai ditemukannya traktor. Traktor ini sangat meringankan kerja petani. Selain hemat tenaga dan waktu, juga sawah yang dibajak dalam satu hari semakin banyak. Hasil panen padi dulu ditumpuk di dalam gudang. Ketika mau dimasak, baru ditumbuk dalam lesung agar buah terlepas dari kulitnya. Hal ini tidaklah efisien karena hasil tumbukan lebih sedikit, membutuhkan waktu yang banyak dan lebih banyak tenaga yang dikeluarkan. Hingga akhirnya ditemukan penggiling padi. Padinya tinggal dimasukkan ke dalam mesin penggiling hingga menjadi beras. Dengan adanya mesin penggiling padi ini, beras yang dihasilkan lebih banyak dalam waktu yang singkat dan hemat energi. Perkembangan teknologi juga berkembang di komunikasi dan informasi. Orang-orang dulu memberikan informasi masih menggunakan cara tradisional, yaitu seperti menggunakan asap. Mereka membakar sesuatu dengan api yang besar. Tujuannya agar menghasilkan asap yang tebal sebagai tanda memberikan informasi kepada masyarakat sekitar. Selain asap, juga menggunakan batu. Orang-orang dahulu memahat sebuah pesan dalam batu untuk disampaikan ke yang lain, di mana saat itu sudah mengenal huruf. Saat ini pahatan-pahatan tersebut dikenal dengan prasasti. Selain asap dan batu, orang-orang dahulu juga memanfaatkan burung merpati untuk menyampaikan informasi seperti surat. Burung merpati adalah salah satu burung yang pintar, mempunyai daya ingat yang kuat, mempunyai kemampuan navigasi yang tinggi dan memiliki naluri ilmiah yang mana dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Kemudian ditemukanlah telepon. Saat itu bukan telepon menggunakan listrik ya, tetapi menggunakan kaleng. Nah, alat komunikasi ini tidak efisien karena tidak bisa digunakan dengan jarak yang jauh. Orang-orang zaman dahulu juga menggunakan kentongan dan beduk untuk menyampaikan informasi. Selain kentongan dan beduk, mereka juga menggunakan lonceng. Teknologi yang berkembang semakin cepat hingga ditemukan telepon kabel. Telepon ini masih dibantu oleh sinyal listrik yang dirubah dari gelombang suara. Kemudian baru ke perangkat telepon. Setelah telepon ada handphone, yang mana alat ini lebih praktis karena bisa digunakan di mana-mana dan kapan saja. Bisa digunakan sambil jalan-jalan maupun sambil berbelanja. Bahkan saat ini bisa berbelanja melalui handphone. Segala sesuatunya dapat ditemukan dengan mudah di handphone, seperti informasi, komunikasi, bahkan kebutuhan sehari-hari. Bahkan handphone saat ini sudah menjadi candu dari setiap orang. Selain handphone juga ada laptop, yang mana saat ini disebut sebagai alat pokok untuk bekerja.
bagaimana? Mudah hidup di zaman dahulu atau sekarang? Maukah kamu hidup seperti dahulu? Dari perkembangan teknologi yang terjadi dapat menimbulkan suatu masalah, biasanya disebut dengan masalah sosial. Contoh dari masalah sosial yaitu biasanya melakukan kerja bakti agar lingkungan bersih dan sehat. Karena terjadi masalah sosial, sehingga lingkungan dibiarkan kotor tanpa ada yang peduli. Seperti di sekolah, kursi-kursi di dalam kelas tersusun rapi dan bersih. Karena adanya masalah sosial menjadi berantakan, penuh dengan sampah, meja kursinya tidak tersusun dengan rapi. Nah, dulu saling bekerja sama menanam pohon agar kelestarian hutan tetap terjaga. Karena adanya masalah sosial, pohon-pohon dibiarkan tumbang, tidak dilakukan reboisasi. Yang mana dulu anak-anak hidup rukun, bermain bersama, terlihat sangat bahagia. Karena adanya masalah sosial, saling terjadi perkelahian, saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Dan di dalam diri mereka tidak terlihat kebahagiaan sama sekali. Apa ya penyebabnya? Jadi, masalah sosial itu terjadi karena adanya perubahan perkembangan sosial di masyarakat, sehingga berdampak pada kehidupannya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.